Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang baru rilis dengan brand TOC guys. Tapi ini beneran fokusan gue. Maksudnya ini fokusan gue guys, dari brand TOC. Tapi ini bukan yang resin ya, tapi ini yang diecast. Gue belinya PO dan udah rilis. Dan ini yang gue ketinggalan PO, tapi gue ngikut live PO nya dan akhirnya gue dapat juga guys barangnya. Apa itu diecastnya? Ini dia guys, TOC Ferrari 81F812 Competition Z yang Rosso Corsa guys. Ini yang Rosso Corsa. Kenapa gue pilih yang Rosso Corsa? Karena warna Ferrari itu identik dengan Rosso Corsa guys. Jadi gue PO yang itu guys. Dan untungnya gue dapat salah satunya guys. Oke, kalian penasaran apa yang ada di dalamnya? Ntar, ini gue bakal review dari ininya dulu guys. Gue review dari kotaknya dulu guys. Jadi TOC ini satu brand diecast yang fokusnya ke Ferrari ya. Tapi kemarin itu dia untuk brand diecastnya itu dia ngeluarin resin. Tapi gue kaget ternyata dia juga ngeluarin diecastnya guys. Dan untuk diecastnya itu cukup detail kalau menurut gue guys. Dan ini salah satunya TOC Ferrari dengan castingan 812 Competition Z. Kalau nggak salah waktu PO nya itu banyak warnanya. Ada warna kuning, merah, terus hitam, kalau nggak salah hitam, biru, silver, biru silver lagi. Iya, ada hitam, ada biru silver itu kayaknya nggak ada. Merahnya juga banyak kayak gitu guys. Ada yang merah metalik, ada yang merah biasa red candy, atau yang ini satu lagi Rosso Corsa. Dan gue yang pilih Rosso Corsa guys. Dan secara keseluruhan gue lihat untuk kotaknya ini nggak ada tulisan license dari Ferrari guys. Dan diecast ini berarti belum license dari Ferrari-nya guys. Tidak seperti Mini GT yang udah license dari brand-brand logo ternama mobilnya guys, kayak gitu. Oke, kalian penasaran apa yang di dalamnya? Gue langsung buka aja guys. Jadi kayak gini guys cara bukanya. Itu hampir sama dengan cara buka untuk Mini GT karena dia nggak ada base guys, seperti diecast mini scale yang biasa, yang premium kayak gitu. Kalau yang ini yang premium juga, tapi ini yang versi kotak kayak gitu guys. Nggak ada yang versi pakai base-nya. Oke, udah gue buka. Ini dia untuk prototype-nya. Dan ini ada informasinya 812 Competizione Rosso Corsa dari TOC. Kita langsung aja buka guys. Bukanya seperti ini. Kemarin infonya itu bakal ada stikernya guys, cuman gue nggak tahu nih. Dan kita harus tempelin stiker lagi kayak gitu. Oke, kayak gini diecastnya. Dan kita lihat ini diecast Ferrari-nya guys. Oke, seperti ini guys. Jadi begini diecast Ferrari-nya. Dan gue nggak nemuin untuk water decals ya guys. Jadi kemarin itu gue PO dan gue nggak nemuin water decals-nya guys, kayak gitu. Nanti gue cek di kotak paketnya, siapa tahu ada. Tapi at least ini untuk diecast-nya, diecast Ferrari-nya. Yang ini warnanya Rosso Corsa ya guys. Dan kalau kalian lihat di sini kanan sama kirinya, ini bener-bener red, yang bener-bener red Rosso Corsa kayak gitu. Beda sama dengan red candy atau red biasa kayak gitu guys. Jadi Rosso Corsa itu warnanya memang seperti ini guys. Dan kalau kalian lihat di sini, ini secara keseluruhan gue cek sih nggak ada defect ya. Untungnya nggak ada defect. Dan ini bannya rolling sempurna. Dan ada disc brake-nya juga guys. Dan satu lagi, dia interiornya juga detail guys. Nih, kalau kalian lihat di sini interiornya juga detail. Oke, kalian penasaran review keseluruhannya?
gue bakal review buat kalian sekarang guys. Kita lanjut ke bagian depannya dulu guys. Bagian depan seperti ini guys. Jadi untuk Ferrari 812 Competition Z ini adalah Ferrari yang cepat ya, kayak gitu kecepatannya. Maksudnya yang tercepat kayak gitu pada masanya. Dan ini sepertinya mesinnya itu di bagian belakang sini guys. Nah, ini bagian depan ini adalah untuk cupnya aja guys. Dan kalau kalian lihat kanan sama kiri ini ada lampunya. Lampunya ini kalau dari brand TOC-nya dipakein Mica. Dan ini untuk kacanya nyatu sama dengan Windowsnya lagi. Wipernya guys, wipernya ini nyatu sama kacanya. Jadi nggak terlalu ringkih untuk wipernya. Dan kalau kalian lihat di 812 ini dia listnya seperti ini guys. Oke, dan ada list warna hitamnya juga di bagian tengah ini. Ada dua dengan dilapisi dengan warna merah kayak gitu guys. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini ada diffusernya guys. Gue bakal zoom in lagi. Ini di bagian bawah ini ada diffusernya. Nah, ini bagian bawah ini. Di bagian sini ini ada diffusernya. Ini diffusernya di bagian tengah lebar banget. Bagian kanan kirinya juga ada. Dan di bagian bawah ini adalah bumper bagian bawahnya guys. Dibuat seperti ini. Nah, untuk kali ini yang beli diecast ini biasanya dikasih water decals. Jadi kita harus masang decals terlebih dahulu guys. Karena ini brand diecastnya ini belum itu guys, belum license. Jadi dia suruh kita untuk masang decalsnya sendiri guys, seperti itu. Dan warna Corsa seperti ini guys, kira-kira seperti itu. Oke, di bagian depan udah, kaca udah, bagian samping guys. Bagian samping seperti ini guys. Kalau kalian lihat, gue bakal perjelas lagi. Bagian samping seperti ini. Ini ada, gak tahu ya, ini titik merah ini kanan kiri ada semua. Mungkin ini memang dari sananya guys. Maksudnya dari pabrikannya dibuat seperti itu. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan ini ada pelek mobilnya yang belum dikasih decals juga di bagian sini guys, tapi lumayan detail. Ini udah ada disc brake-nya, kalipersnya juga ada. Dan ini kalau kalian lihat bannya udah terbuat dari karet dan dilapisin decals juga di bagian bannya. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan ini ada side skirt-nya guys, dipakein dengan karbon. Dan satu lagi untuk spionnya ini keras guys, jadi kalian harus hati-hati dengan spionnya. Spionnya ini sangat ringkih karena dia keras dan biasanya kalau terjatuh dikit dia mudah patah guys, kayak gitu. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan ini ada kaca bagian pintunya guys, di bagian kanan ini. Dan ini di bagian belakang ada tempat untuk isi bensinnya guys. Di bagian belakang mobilnya ini kalau kalian lihat di sini ada karbonnya juga, bagian side skirt bagian belakang. Dan di bagian ban belakangnya ini dibentuk seperti ini guys. Untuk bagian belakang. Kita lanjut bagian samping belakang ya guys. Yang ini bagian belakang, sorry. Nah, bagian belakang ini kalau mobil aslinya dia juga ada logo Ferrari di bagian sini guys, kalau nggak salah. Sini, dan di atasnya ini ada tulisan Ferrari nanti kayak gitu. Dan di bagian ini adalah bumper bagian bawah. Ini udah dilapisin karbon. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan sama kiri ini udah ada buat lampunya guys. Ada dua lampu kanan sama kiri. Dan di bagian atas ini ada sirip hiunya guys. Nih, di bagian sini ada sirip hiunya. Dan di bagian belakang ini adalah untuk mesinnya guys. Mesin dari Ferrari-nya sendiri. Karena ciri khas mesinnya itu dia ada untuk kap bagian mesinnya itu harus ada kayak gini guys, lekukan kayak gini untuk uap mesinnya itu keluar, seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian bawah seperti ini guys. Ini bagian bumper bagian bawah ini ada karbonnya juga. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan sama kiri itu ada exhaust-nya berwarna silver. Exhaust-nya ini berwarna silver seperti ini guys. Dan ini sangat detail banget kalau menurut gua. Dan bagian kanan sama kiri ini di bagian tengah ini untuk aerodinamikanya guys. Jadi untuk diffusernya juga dari depan ke belakang seperti itu guys.
Oke, kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri sama guys. Bagian sebelah kiri itu dia ada kaca bagian sebelah kiri. Terus juga ini spionnya. Spionnya ini keras guys. Dan satu lagi untuk decalsnya juga nanti kalian bisa dipasangnya di bagian sini guys. Jadi di bagian kiri sama kanan itu harus sama kayak gitu guys untuk decalsnya. Nah, dan juga di bagian velg, terus di bagian ban, di bagian bannya ini karet, dan velgnya ini seperti biasa belum dikasih decals guys, karena memang biasanya kalau misalnya kalian beli yang TOC biasanya velgnya dijual terpisah lagi, dipisahin guys kayak gitu, velg lagi. Decals guys, jadi weather decals itu khusus dari decalsnya itu dipisahin memang guys dari brand diecast-nya tersendiri. Jadi dari TOC-nya tuh ngasih extra decals, jadi kita harus pasang decals-nya tersendiri seperti itu guys. Nanti bakal gue buat kalau misalnya ada decals-nya, gue pasang video, gue kasih ke kalian video untuk pasang decals-nya guys. Itu cukup mudah. Nanti gue bakal kasih tahu sama kalian untuk videonya pasang decals. Tapi untuk sementara gue bakal review diecast-nya secara keseluruhan dulu guys. Seperti ini. Dan ini lumayan rolling sempurna guys. Jadi kalian yang pengen foto-foto pastiin tempat atau alasnya itu rata guys. Untuk menghindari diecast ini menggelinding bannya, berputar bannya dan jatuh guys. Walaupun ini rada keset, tapi ini masih bisa ada potensi jatuh guys. Beda dengan resin yang bisa langsung plug, dia nggak bisa jalan kemana-mana lagi tuh, langsung bisa dipoto guys. Dan kalau kalian lihat di bagian interiornya ini guys, ini bagian interiornya juga didetailin, tapi belum terlalu detail kalau menurut gua. Karena mungkin warna Ferrari-nya itu warna hitam ya, hitam karbon kalau gue lihat. Gue belum lihat mobil aslinya guys yang untuk warna merah ini. Ntar gue lihat yang mobil aslinya warna merah ini, detailnya apakah hitam, apakah dia juga merah, seperti itu guys. Oke, di bagian sebelah kiri sama seperti ini penampakannya, cuman bedanya dia nggak ada tempat untuk isi bensin guys. Jadi tempat isi bensinnya ada di bagian sebelah kanan ini. Kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys. Untuk bannya kalau kalian lihat ini di bagian belakang ini agak besar sedikit. Jadi kemungkinan dia flip flop ya. Jadi di depan kecil, di belakang itu besar. Kemungkinan beda 0,5 lah. 0,5 mm kayak gitu untuk ban bagian belakang sama depan. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen swap wheels, kalian pastiin ukurannya berbeda kayak gitu. Karena di bagian ban belakangnya ini harus biasanya lebih gede kayak gitu. Kalau diecaster itu nyebutnya flip flop ya untuk ukuran bannya kayak gitu. Dan di bagian bawah ini kalau kalian lihat di bagian sini, ada bautnya di bagian belakang atau bagian sebelah kanan, dan di bagian depan atau bagian sebelah kiri guys. Jadi ada dua bautnya, dan ini bautnya bisa dibuka kalau misalnya untuk kalian mau customize bagian interiornya atau kalian mau swap wheelsnya guys, seperti itu. Oke, itu aja review singkat dari gue guys tentang TOC Ferrari 812 Competition Z ini, Competition Z yang Rosso Corsa. Kalau menurut gue sih diecast ini keren, tapi gue bakal cari lagi dulu guys untuk decalnya. Semoga aja ketemu decalsnya, kalau enggak nanti gue bakal minta sama sellernya guys untuk dikirim lagi decalsnya. Oke guys, itu aja review singkat dari gue. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,6. Perfect banget. Nanti gue bakal bandingin dengan resin dari U2 yang castingan SF90 juga Rosso Corsa. Kalau misalnya warnanya match, berarti memang itu warna Rosso Corsa guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gue dari 97 Studio pamit. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Kita lanjut ke video displaynya guys. Check it out.